Yogyakarta memang penuh dengan sejarah masa lalunya. Sejarah mencatat, Yogyakarta pernah berdiri kerajaan-kerajaan besar yang berjaya di masanya, Mataram kuno dan Mataram Islam. Keduanya merupakan dua kerajaan besar yang pernah berjaya di wilayah Yogyakarta. Meski sama-sama bernama Mataram, tetapi merupakan kerajaan yang berbeda. Salam bahagia. Mari menikmati hidup bersama Kumelangkah. Kali ini, Kumelangkah berada di Kota Gede, Yogyakarta. Langkah kita akan menuju ke salah satu situs bersejarah yang ada di Kota Gede ini, yaitu Komplek Masjid Gede Mataram. Mari ikuti langkah saya. Kota Gede merupakan sebuah kecamatan di Kota Yogyakarta. Kota Gede berstatus sebagai salah satu situs bersejarah di Yogyakarta. Status situs bersejarah itu menjadi salah satu keunggulan Kota Gede. Sekarang ini ada banyak peninggalan sejarah yang tersebar di Kota Gede. Mulai dari Komplek Masjid Agung, di mana di dalamnya ada makam raja-raja, hingga bekas benteng keraton. Saat ini kita sudah sampai di pintu masuk Kompleks Masjid Gede Mataram. Kompleks ini berada di tengah-tengah pemukiman warga, dan para pengunjung bisa parkir di tempat ini dengan nyaman. Baik, mari ikuti langkah saya untuk mengunjungi Kompleks Masjid Gede Mataram. Sebelum masuk, mari kita lihat gapura yang sangat menarik ini. Gapura ini terbuat dari batu bata dan berbentuk padu raksa. Di puncak gapura terdapat ornamen kala, yaitu wajah raksasa dengan mata membelalak, hidung lebar, dan mulut terbuka. Bangunan gapura semacam ini lazim dijumpai pada pintu masuk sebuah candi sebagai bangunan suci dan sakral agama Hindu-Buddha. Ini adalah gerbang Komplek Masjid Gede Mataram. Mari ikuti saya untuk menelusuri apa saja yang ada di dalam komplek masjid ini. Kumelangkah kali ini mengunjungi Komplek Masjid Kota Gede atau yang dikenal juga dengan Komplek Masjid Gede Mataram. Masjid ini terletak di selatan Pasar Kota Gede dan berada di sebelah barat Kampung Alun-Alun. Masjid ini satu komplek dengan makam Raja-Raja Mataram dan sendang seliran. Dalam sejarah dituliskan Masjid Kota Gede ini dibangun atas perintah dari Panembahan Senopati dan selesai pembangunannya pada tahun 1511 Jawa atau 1589 Masehi. Berdasarkan corak atau gayanya, bangunan masjid ini merupakan akulturasi dari gaya arsitektur pra-Islam yang lazim ada pada percandian masa klasik. Pada halaman masjid terdapat dua bangsal pecaosan dengan atap berbentuk limasan pada sisi utara dan selatan masjid. Terdapat juga tugu jam yang didirikan pada masa Pakubuwono X. Bangunan Masjid Gede Mataram memiliki 5 komponen. Yang pertama adalah kunjungan. Bangunan ini merupakan akses utama menuju bagian dalam masjid. Bagian yang kedua disebut jagang, kolam kecil yang mengelilingi serambi di sisi utara, timur, dan selatan. Dahulu, jagang ini berfungsi sebagai batas suci. Kemudian yang ketiga adalah serambi. Terdapat 2 serambi, yaitu serambi bawah dan serambi atas. Serambi bawah terdapat pagar rendah yang berbatasan langsung dengan jagang. Serambi atas memiliki 8 tiang saka. Kemudian yang keempat adalah bangunan induk.
Berkunjung ke Masjid Gede Mataram paling pas dilakukan saat waktu sholat tiba. Pengunjung yang beragama Islam bisa sekalian beribadah di satu tempat bersejarah di kota gede ini. Dan yang kelima adalah tempat wudhu, berada di sisi utara dan selatan. Kita akan melanjutkan langkah kita untuk menyusuri komplek Masjid Gede Mataram. Ini adalah pintu gerbang menuju ke makam Raja-Raja Mataram. Mari kita lihat apa saja yang ada di dalam sana. Ikuti langkah saya. Memasuki gapura di area pelataran depan makam Raja-Raja Mataram, terdapat 4 bangunan. 2 bangunan yang ditempati oleh abdi dalem yang mengelola makam Raja-Raja Mataram tersebut, dan ada 2 buah joglo, di mana joglo yang di sebelah kanan adalah bangsal pengapit ler, digunakan untuk pengunjung perempuan, dan bangsal pengapit kidul yang ada di sebelah selatan sebagai tempat tunggu untuk pengunjung laki-laki. Bagi para pengunjung yang berziarah harus memakai pakaian adat Jawa yang bisa disewa di tempat itu. Memasuki gapura menuju Sendang Seliran, pengunjung harus menuruni anak tangga. Sendang Seliran ini adalah tempat pemandian yang masih digunakan hingga sekarang. Sendang Seliran juga merupakan tempat bersih diri bagi penziarah makam Raja-Raja Mataram. Terdapat 2 tempat, ada Sendang Seliran Kakung dan Sendang Seliran Putri. Sendang Kakung berasal dari mata air yang mengalir di bawah makam dan masuk melalui lubang saluran di bawah sendang sebelah utara. Sementara Sendang Putri memiliki sumber air yang berasal dari pohon beringin yang terletak di jalan menuju komplek. Pada awalnya, di dalam Sendang Seliran Wadon dipelihara 3 ekor bulus atau kura-kura putih besar-besar. Mereka diberi nama Kiai Dudo, Kiai Joko, dan Mbok Roro Kuning. Ketiga kura-kura tersebut sekarang sudah mati. Terakhir yang mati adalah bulus Kiai Dudo. Konon kura-kura ini merupakan binatang keramat yang menjadi penghuni Sendang dan berumur lebih dari 100 tahun sebelum kematiannya di tahun 1987. Dan untuk mengabadikan keberadaan Kiai Dudo, dibuatlah patung Kiai Dudo di timur laut Sendang Seliran Kakung. Sendang-sendang ini sangat istimewa. Meskipun pada musim kemarau, air dalam sendang ini tidak pernah kering. Banyak ikan yang hidup di sendang ini. Di antaranya adalah ikan lele albino yang panjangnya hampir 1 meter. Demikian episode Kumelangkah pada kali ini. Ikuti terus Kumelangkah pada episode selanjutnya. Ingat, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung.